Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Gurang Pendong Shelby atau yang biasa disebut Gelindir Halubis. Pada hari ini artikel kita berjudul apa ya? Controlling Your Thoughts, mengontrol pikiran kita. Nah, pikiran kita itu mengontrol setiap bagian-bagian yang ada di dalam diri kita, mulai dari gerakan kita maupun dari gaya hidup kita gitu, teman-teman. Kita dapat melakukan banyak hal dengan hanya memikirkan sesuatu gitu ataupun kita menghayalkan tentang akan hal sesuatu gitu. Kita dapat mengubah dunia melalui pikiran kita, melalui imajinasi kita gitu. Kita juga dapat melihat beberapa orang yang memiliki pikiran yang kayak gimana ya, yang terkontrol dan dia merealisasikannya itu gitu. Membuatnya menjadi nyata, imajinasinya menjadi nyata, yaitu seperti Steve Jobs, Einstein, Nelson Mandela, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita itu mengontrol pikiran kita gitu. Nah, di dalam artikel ini dia menuliskan 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mengontrol pikiran kita, untuk mengendalikan diri kita ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah ataupun dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Nah, yang nomor pertama itu adalah kita tidak sendirian dalam pikiran kita. Kita tidak sendirian, kenapa? Karena ketika kita memikirkan sesuatu, ketika kita sedang apa ya, sedang memikirkan sesuatu, itu ada suara-suara lain teman-teman yang berbicara di dalam pikiran kita gitu. Kita tidak hanya saja di diri kita lalu kita memikirkan sesuatu ya hanya diri dan pikiran kita itu, tetapi di saat kita memikirkan sesuatu itu ada beberapa suara gitu. Jadi sorry. Jadi ada beberapa suara, contohnya suara kebaikan ataupun suara evil ya kan, the voice of good or evil, yang akan menyebabkan langkah kita ke depannya bagaimana gitu teman-teman. Lalu bisa juga dengan beberapa pengalaman kita, ketakutan kita, harapan kita, dan perasaan yang kita miliki. Itu mengapa kita itu sebenarnya ketika memikirkan berbagai hal kita tuh nggak sendirian gitu. Kita dibantu dengan diri kita melalui pengalaman kita, melalui hati nurani kita teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita harus memahami bahwa nggak semua pikiran kita adalah representasi dari siapa kita yang sebenarnya. Jadi untuk mengendalikan pikiran kita harus menyadari berapa banyak dari pikiran itu sumbernya dari kita dan berapa banyak yang berasal dari pengaruh luar atau sekunder gitu teman-teman. Yang kedua adalah memikirkan hal yang benar. Ini bukanlah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi cara kerja pikiran itu selalu diarahkan pada rasa ingin tahu atau curiosity gitu. Nah, kita dapat melihat anak kecil gitu ya teman-temannya yang begitu polosnya dengan keluguannya yang sangat ingin mengetahui akan sesuatu gitu. Mereka akan tetap berjalan ke tempat yang berbahaya nih. Jadi ketika mereka memiliki rasa ingin tahu dan mereka mengetahui kalau itu adalah hal yang bahaya gitu, tetapi mereka tetap berjalan gitu. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengeksplorasi ya rasa keinginan tahu mereka gitu. Karena begitulah cara kerja pikiran kita. Kita sering melakukan hal-hal negatif, nggak salah, tapi itu nggak selalu karena dorongan bawaan untuk melakukan kejahatan gitu, melainkan karena rasa ingin tahu kita untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini ada satu satu bagian yang aku kurang mengerti, tetapi kalau teman-teman ngerti kalian bisa share di kolom komentar. Dia berjudul dia mengatakan seperti ini. Ini nggak berarti kita harus berpikir negatif untuk menghindari melakukan hal-hal negatif, tetapi benar-benar menyangkal, bahkan mengakui pikiran-pikiran ini yang membuat mereka semakin kuat. Aku memahaminya seperti ini. Pikiran-pikiran negatif itu kita nggak bisa hindarin gitu, tetapi kita harus akui dan menyangkal mereka bahwa justru pikiran-pikiran negatif itulah yang ketika kita pikirkan maka mereka kan semakin kuat gitu berdampak di dalam kehidupan kita. Jadi
pikirkanlah hal yang benar gitu teman-teman. Yang ketiga adalah melawan pikiran jahat. Selalu ada sisi gelap yang mengintai jauh di dalam lubuk hati kita. Yang dengan putus asa kita coba untuk menekan hal itu gitu loh. Memiliki pikiran jahat bukanlah masalah besar selama kita tidak menindaklanjutinya. Jadi di dalam setiap orang manusia itu tentu kita memiliki sebuah hal apa ya, sisi gelap gitu loh teman-teman. Sesuatu yang kita tidak bisa keluarkan kepada beberapa orang gitu. Tetapi itu akan baik kalau kita tidak melanjutkan hal itu atau kita tidak menindaklanjutinya sehingga membuat hal itu berkembang di dalam kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran kita gitu. Jangan sekali-sekali pernah memberikan sebuah kesempatan pikiran jahat, pikiran sisi gelap untuk berkembang biak dalam otak kita. Karena ketika hal itu muncul, itu akan meledak teman-teman, gitu loh. Jadi bagaimana cara kita dapat menanggulanginya hal ini? Maka caranya adalah pikirkanlah hal-hal positif yang kamu bisa dapatkan dari hal negatif itu gitu. Gimana sih maksudnya? Nah, ini dalam kehidupan kita itu mengapa bukan pengalaman apa saja yang sudah kita lalui, yang sudah kamu lalui, melainkan apa yang kamu sudah pelajari dari pengalamanmu itu. Kamu harus memahami bahwa kebencian hanya akan melahirkan kebencian. Kejahatan hanya akan melahirkan kejahatan yang lainnya. Satu-satu caranya untuk melawan segala sesuatu hal itu, hal yang negatif adalah dengan memasukkan banyak hal positif di dalam kehidupan kita. Jadi untuk setiap pengalaman buruk yang kita dapatkan, cobalah untuk memasukkan energi positif ke dalamnya demi diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi ketika ada pikiran jahat dan pikiran jahat itu sudah mulai berkembang di dalam otak kita, maka cara yang paling baik adalah dengan cara kita menekannya dengan energi-energi positif dengan berbagai pengalaman-pengalaman positif yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sehingga itu tidak akan merusak kehidupan kita, sehingga itu dapat membuat otak kita, pikiran kita itu semakin dalam kendali. Dan yang terakhir adalah energi positif. Nah, kita ini adalah energi, teman-teman. Bahkan sekeliling kita adalah energi. Kita semua adalah energi. Alam semesta ini adalah kumpulan dari berbagai energi gitu. Mungkin correct me if I'm wrong, tapi inilah yang ketulis di dalam artikel itu gitu kan. Hanya saja energi apakah yang kita tarik dalam kehidupan kita? Ketika kita menghabiskan energi kita untuk hal negatif, maka yang datang adalah hal-hal negatif. Ketika kita menghabiskan energi kita untuk mengeluh, maka kita secara nggak langsung itu menarik diri kita sendiri kepada orang-orang lain yang suka mengeluh gitu teman-teman. Ketika kita menghabiskan waktu kita untuk marah, kita menarik diri kita kepada orang-orang yang marah gitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terkadang tuh hidup selalu berurusan dengan kita yang kadang tuh hidup itu selalu berurusan dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik. Tetapi sangat penting bagi kita untuk menguasai energi dan pikiran kita dan memastikan itulah yang kita curahkan ke dalam kehidupan kita. Jadi ketika gini teman-teman, contohnya di dalam energi positif dan negatif ini kita dapat melihat di akun-akun sosial media influencer gitu, dimana ketika ada beberapa komentar jahat dan influencernya membalas kayak menggoreng lagi istilahnya, menggoreng lagi apa komentar negatif itu, maka yang muncul adalah hal-hal negatif. Berbeda ketika di dalam lingkungan influencer itu semuanya hanyalah hal-hal yang positif. Hampir tidak akan ada energi jahat, energi negatif yang akan muncul di dalam postingan itu. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika kita hanya fokus kepada energi positif, maka yang akan ada ya hanya energi positif, bukan energi negatif. Demikianlah video kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.